Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk mini project UAS dengan mata kuliah aljabar linear dengan objek yang kita ambil yaitu ada jendela dan paving. Presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan konsep aljabar linear pada objek nyata di sekitar kita. Sebelumnya, izin memperkenalkan dari kelompok kami dengan saya Filza Izati dengan NIM 60125052 dan saya Rama Putratama dengan NIM 60125041. Saya Rahmat Jati dengan NIM 60125062. Selanjutnya ada konsep aljabar yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada representasi vektor dan matriks, yang kedua ada transformasi linear, yang ketiga ada matriks ortogonal, dan yang terakhir ada dekomposisi matriks atau SVD. Selanjutnya alasan pemilihan objek yang kita gunakan dalam mini project kali ini adalah jendela dan paving yang terdapat di lingkungan sekitar. Kedua objek dipilih karena memiliki karakteristik geometris yang berbeda, namun sama-sama relevan untuk dianalisis menggunakan konsep aljabar linear. Jendela dipilih karena memiliki bentuk persegi panjang dengan sisi-sisi lurus dan sudut siku-siku, sehingga mudah dipresentasikan dalam sistem koordinat dan sangat cocok untuk menjelaskan konsep transformasi linear dan matriks ortogonal. Sementara itu, paving atau batu dipilih karena memiliki bentuk segi, banyak tidak beraturan, dan tersusun dalam suatu pola. Objek ini menunjukkan bahwa konsep aljabar linear tidak hanya berlaku pada bentuk ideal, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis objek nyata yang lebih kompleks, khususnya dalam analisis pola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nukman. Transformasi linear objek jendela dan paving dapat mengalami berbagai transformasi linear, seperti yang pertama yaitu translasi, yaitu pergeseran posisi objek. Yang kedua itu ada rotasi, yaitu pemutaran objek terhadap suatu titik pusat. Yang ketiga yaitu refleksi, yaitu pencerminan objek terhadap suatu sumbu. Yang keempat scaling, yaitu perubahan ukuran objek. Transformasi tersebut dapat dimodelkan menggunakan matriks transformasi linear. Matriks ortogonal pada objek jendela, sisi-sisi yang saling tegak lurus menunjukkan konsep ortogonalitas. Transformasi, rotasi, dan refleksi pada jendela dapat dipresentasikan dengan matriks ortogonal yang mempertahankan panjang sisi dan sudut sehingga bentuk dasar jendela tidak berubah. Oke, representasi vektor dan matriks. Slide ini menjelaskan bagaimana objek nyata bisa dimodelkan secara matematis. Titik-titik sudut pada jendela maupun paving dinyatakan sebagai vektor dalam bidang dua dimensi, yaitu X dan Y. Kumpulan vektor tersebut kemudian disusun menjadi matriks dengan menggunakan matriks yang bisa kita analisis dengan geometris, seperti rotasi, refleksi, dan transformasi lainnya dengan lebih sistematis. Yang kedua adalah dekomposisi matriks dan SVD. Objek paving atau batu yang memiliki bentuk tidak beraturan dan tekstur permukaan dapat dianalisis menggunakan singular value decomposition atau yang disebut dengan SVD. SVD dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dominan, reduksi dimensi data, serta membantu analisis struktur permukaan pada pengolahan citra. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Isa. Selanjutnya ada matriks ortogonal. Pada slide ini kita menggunakan jendela sebagai contoh nyata untuk memahami konsep matriks ortogonal. Yang pertama, objek jendela memiliki sisi-sisi berbentuk persegi atau bersegi panjang. Sisi vertikal dan horizontal pada jendela saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Hubungan tegak lurus ini dalam matematika disebut ortogonal. Yang kedua, ketika jendela mengalami rotasi atau refleksi, misalnya diputar atau dicerminkan, bentuk dan ukuran jendela tetap sama, tidak ada perubahan panjang sisi maupun sudut.
Inilah sifat penting dari transformasi yang diwakili oleh matriks ortogonal. Secara matematis, matriks ortogonal adalah matriks yang memenuhi syarat, yang berarti transformasi tersebut mempertahankan jarak dan sudut antar titik. Jadi, hubungan antara jendela dan matriks ortogonal adalah: yang pertama, sisi jendela yang saling tegak lurus menggambarkan konsep ortogonal. Yang kedua, ada rotasi dan refleksi jendela adalah contoh transformasi ortogonal. Yang ketiga, ada matriks ortogonal menjaga bentuk objek tetap sama meskipun posisinya bisa dirubah. Dengan demikian, matriks ortogonal sangat penting dalam geometri dan aljabar linear karena mampu mempresentasikan transformasi yang tidak merusak bentuk asli objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuk. Analisisnya yaitu dekomposisi matriks dan SVT. Pada slide ini, objek yang digunakan adalah objek paving. Paving memiliki pola dan tekstur permukaan yang dapat dianalisis menggunakan metode singular value decomposition atau SVT. SVT digunakan untuk mengidentifikasi pola dominan, melakukan reduksi dimensi data, serta membantu proses pengolahan citra. Oke, yang di slide ini kita dapat lihat ya, disediakan dua gambar, yaitu jendela sama paving. Untuk jendela itu persegi panjang ya, untuk paving itu persegi 6. Oke. Gambar-gambar ini menunjukkan bahwa objek nyata seperti jendela maupun paving dapat direpresentasikan sebagai vektor dan matriks transformasi seperti rotasi dan refleksi yang mempertahankan bentuk objek dapat dimodelkan menggunakan matriks ortogonal. Kesimpulannya adalah dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aljabar linear memiliki peran penting dalam menjelaskan bentuk dan perubahan objek di dunia nyata melalui representasi vektor dan matriks. Objek dapat dimodelkan secara matematis. Transformasi linear membantu memahami perubahan posisi dan ukuran objek, sedangkan matriks ortogonal dan SVT memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai struktur dan pola objek. Namun, analisis ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan visual dan konseptual tanpa perhitungan numerik yang mendalam. Meskipun demikian, analisis ini sudah cukup untuk menunjukkan keterkaitan antara objek nyata dengan konsep aljabar linear. Kemudian ada refleksi kelompok dari kami. Melalui mini project kali ini, kami memperoleh pemahaman baru bahwa aljabar linear memiliki keterkaitan erat dengan sains data, khususnya dalam analisis data visual dan pengolahan citra. Tantangan yang kami hadapi adalah memahami konsep abstrak dan mengaitkannya dengan objek nyata. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pemahaman mengenai penerapan aljabar linear dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.